Malam itu, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan bambu, terdengar suara tangisan perempuan dari sebuah rumah tua yang sudah puluhan tahun tak berpenghuni. Tangisan itu begitu memilukan, seakan ada seseorang yang tengah meratapi kehilangan besar. Beberapa pemuda desa yang baru pulang dari ronda mencoba mendekat. Namun salah satunya tiba-tiba jatuh pingsan, sambil menjerit kalimat misterius. "Tolong, jangan bakar anakku." Sejak malam itu, rahasia kelam rumah tua tersebut mulai menyeruak, membawa kisah yang tak hanya menakutkan, tetapi juga menyayat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah nyata penuh misteri dan emosi yang akan kita dengarkan malam ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran di baliknya. Pernahkah kalian bertanya, mengapa kita harus mendengarkan kisah nyata penuh misteri seperti ini? Apakah hanya sekadar untuk merasakan takut, ataukah ada makna yang lebih dalam yang bisa mengingatkan kita pada arti kehidupan, kehilangan, dan penyesalan? Mari kita mulai perjalanan ini. Desa Sukamulya, sebuah desa kecil di Jawa Barat, memiliki banyak cerita turun-temurun. Namun satu kisah yang paling sering dibicarakan adalah tentang sebuah rumah tua yang terletak di ujung jalan desa. Rumah itu berdiri kokoh tapi lusuh, dikelilingi pohon bambu yang meninggi, seolah melindungi sekaligus mengurungnya dari dunia luar. Masyarakat percaya bahwa rumah tersebut pernah dihuni oleh sebuah keluarga yang mengalami nasib tragis. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi, tetapi setiap malam Jumat, selalu terdengar suara tangisan perempuan dari dalam rumah. Tangisan yang terdengar pilu, memecah kesunyian malam, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar berdiri. Malam itu, Raka, pemuda berusia 22 tahun, pulang dari ronda bersama dua sahabatnya, Doni dan Bagas. Mereka bertiga melewati jalan setapak yang kebetulan melintas di depan rumah tua itu. Udara malam terasa dingin menusuk, apalagi saat mereka melewati rumpun bambu yang bergoyang pelan ditiup angin. Tiba-tiba, dari arah rumah tua itu terdengar suara tangisan. Pelan, lalu semakin jelas. Seperti tangisan seorang ibu yang kehilangan anak. Doni menelan ludah, wajahnya pucat. "Rak, kamu denger gak?" bisiknya. Raka terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia memang sudah sering mendengar cerita itu dari warga desa, tapi baru kali ini ia mendengar langsung. Tangisan itu semakin jelas. Bahkan seakan berpindah dari satu sudut ke sudut lain rumah. Bagas yang terkenal pemberani melangkah maju, mendekat ke arah pagar kayu yang sudah lapuk. "Kalau cuma suara, kenapa harus takut? Mungkin ada orang masuk ke rumah itu." Belum sempat Raka menjawab, tubuh Bagas tiba-tiba kaku. Matanya menatap kosong ke arah rumah. Lalu ia terjatuh ke tanah sambil menjerit. "Tolong, jangan bakar anakku. Jangan bakar anakku." Doni dan Raka panik, mereka mencoba mengguncang tubuh Bagas, tetapi jeritannya semakin keras. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Raka akhirnya menarik Doni. "Kita harus panggil warga. Ayo cepat." Mereka berlari secepat mungkin ke arah balai desa, meninggalkan Bagas yang masih terbaring dengan jeritan yang menggema. Malam itu menjadi awal dari terkuaknya sebuah kisah kelam yang sudah lama terkubur di rumah tua itu. Kabar tentang Bagas yang tiba-tiba pingsan dengan jeritan aneh menyebar cepat di desa. Keesokan paginya, warga berkumpul di rumah kepala desa. Bagas sudah siuman, tapi kondisinya masih lemah. Matanya kosong, seperti seseorang yang kehilangan jiwanya. "Dia terus mengigau semalam," kata ibunya dengan suara bergetar. Katanya dia melihat seorang perempuan terbakar sambil menggendong bayi. Warga saling berpandangan. Banyak yang percaya kalau arwah penghuni rumah tua itu sedang mencoba menyampaikan sesuatu. Namun ada pula yang menganggap itu hanya ilusi yang disebabkan rasa takut. Raka merasa ada yang ganjal. Malam itu ia memutuskan untuk mendatangi rumah tua itu sendiri. Dengan membawa senter dan keberanian seadanya, ia melangkah ke dalam pekarangan rumah yang dipenuhi ilalang. Pintu rumah itu terbuka sedikit,
berderit ketika disentuh. Aroma kayu lapuk dan debu memenuhi hidungnya. Raka menyorotkan senter ke setiap sudut. Ruangan itu kosong, hanya ada meja kayu tua yang retak dan kursi yang patah. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara lirih dari kamar di ujung. "Anakku, jangan tinggalkan ibu." Suara itu begitu nyata. Raka menelan ludah, kakinya gemetar. Ia mendekat ke arah suara itu, namun begitu pintu kamar dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah ayunan bayi tua yang berayun perlahan, padahal tidak ada angin yang bertiup. Raka segera berlari keluar, napasnya memburu. Ia yakin, ada sesuatu yang masih tertinggal di rumah itu. Sesuatu yang tidak bisa pergi karena terikat dengan kisah masa lalu yang kelam. Hari-hari berikutnya, Bagas semakin memburuk. Ia sering terbangun tengah malam, menjerit dengan kata-kata yang sama. "Jangan bakar anakku." Keluarganya kebingungan, bahkan beberapa kali ia harus dipegangi agar tidak menyakiti dirinya sendiri. Raka yang merasa bertanggung jawab akhirnya mencoba mencari tahu sejarah rumah tua itu. Ia menemui Mbah Surip, tetua desa yang dikenal masih mengingat banyak kisah lama. Mbah Surip menatap Raka dengan mata sayu ketika ditanya, "Nak, kalau kamu sudah mendengar tangisan itu, berarti roh yang ada di sana memang ingin didengar. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbah?" Mbah Surip menarik napas panjang. "Dulu, rumah itu dihuni oleh seorang perempuan bernama Sari dan suaminya, Budi. Mereka baru menikah, lalu punya seorang anak. Namun kehidupan mereka penuh masalah. Budi suka berjudi, sering pulang dalam keadaan mabuk. Suatu malam, rumah itu terbakar. Orang-orang menemukan jasad Sari dan anaknya yang masih bayi, hangus di dalam kamar. Tapi anehnya, tubuh Budi tidak pernah ditemukan." Raka terdiam. Kisah itu seperti potongan puzzle yang perlahan menyatu dengan jeritan Bagas. Banyak yang bilang, Sari meninggal tidak wajar. Ada yang percaya kalau kebakaran itu sengaja dibuat untuk menutupi sesuatu. Dan sejak malam itu, arwah Sari tidak pernah tenang. Raka pulang dengan perasaan campur aduk. Ia sadar, Bagas tidak mungkin sembuh jika rahasia itu tidak diungkap. Raka mengajak Doni kembali ke rumah tua itu pada malam berikutnya. Kali ini mereka membawa dupa dan bunga, berharap bisa menenangkan arwah yang ada di sana. Saat memasuki ruang tamu, suasana begitu hening. Namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas, padahal rumah itu tidak memiliki lantai dua. Mereka berdua saling pandang, rasa takut menyelimuti. Mereka melangkah ke kamar tempat Raka pernah mendengar suara lirih. Kali ini, di sudut kamar mereka menemukan papan lantai yang sedikit terangkat. Dengan hati-hati, Raka membuka papan itu. Di bawahnya, terdapat sebuah kotak kayu tua. Kotak itu berisi beberapa surat yang sudah hangus di tepinya, dan sebuah foto keluarga. Dalam foto itu terlihat Sari menggendong bayi, sementara Budi berdiri di sampingnya dengan tatapan dingin. Raka membaca salah satu surat yang masih bisa terbaca. Tulisan tangan Sari tampak tergesa-gesa. "Jika sesuatu terjadi pada aku dan anakku, tolong katakan pada semua orang, itu bukan kecelakaan. Tolong katakan, kami dibakar hidup-hidup." Darah Raka berdesir. Surat itu adalah bukti bahwa kematian Sari bukanlah musibah biasa. Ada dendam, ada kebencian, ada kejahatan yang sengaja ditutupi. Doni menggigil, suaranya bergetar. "Rak, kalau ini benar, berarti..." "Ya, Don. Budi yang membakar mereka." Malam itu, Raka sadar, mereka telah membuka luka lama yang seharusnya tidak tersentuh. Namun hanya dengan cara ini, mereka bisa membebaskan arwah Sari dari jeritan yang terus menghantui. Sejak Raka menemukan surat peninggalan Sari, keadaan di desa semakin mencekam. Bagas semakin parah. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan setiap malam ia menjerit dengan suara yang bukan miliknya. Kadang terdengar seperti suara perempuan dewasa, kadang seperti suara bayi menangis. Suatu malam, ketika warga sedang berjaga di rumah Bagas, tiba-tiba semua lampu padam. Gelap gulita menyelimuti.
Lalu terdengar suara tangisan perempuan dari dalam kamar Bagas, begitu nyaring hingga membuat semua merinding. Saat pintu kamar dibuka, Bagas berdiri di sudut ruangan, matanya hitam legam, wajahnya pucat. Ia menatap semua orang lalu berkata dengan suara parau. Dia membakar kami. Budi yang membakar kami. Jangan biarkan dia tenang. Suasana menjadi kacau. Ibunda Bagas pingsan, sementara warga berhamburan keluar. Raka berusaha menenangkan Bagas, tapi pemuda itu terjatuh dan tubuhnya kejang-kejang. Setelah kejadian itu, makin jelas bahwa arwah Sari sedang mencari jalan untuk menyampaikan kebenaran. Raka dan Doni memutuskan untuk mencari keberadaan Budi. Menurut cerita Mbah Surip, Budi menghilang setelah kebakaran. Ada kabar kalau ia pergi ke kota, ada juga yang bilang ia mati bunuh diri. Raka mencari arsip lama di balai desa. Setelah berjam-jam, ia menemukan dokumen tua, sebuah laporan kepolisian yang menyebutkan Budi pernah ditangkap karena kasus perjudian, tapi dilepaskan karena kurang bukti. Namun setelah kebakaran, ia benar-benar hilang. Tak puas, Raka mendatangi seorang lelaki tua bernama Pak Karno yang dulu tetangga dekat rumah Sari. Dengan suara lirih, Pak Karno akhirnya bercerita. Malam kebakaran itu, aku sempat lihat Budi keluar rumah dengan membawa jeriken. Aku ketakutan, jadi aku diam. Sejak itu aku dihantui rasa bersalah. Air mata Pak Karno menetes. Raka merasakan beratnya rahasia itu. Kini jelas, Budilah yang menjadi dalang kebakaran. Tapi bagaimana cara menenangkan arwah Sari? Mbah Surip menyarankan dilakukan ritual untuk memanggil arwah Sari, agar ia bisa berbicara langsung dan menemukan ketenangan. Namun ritual itu berisiko, roh yang marah bisa mencelakakan siapapun yang hadir. Malam Jumat, Raka, Doni, Bagas, yang masih lemah, dan beberapa warga berkumpul di depan rumah tua itu. Dupa dibakar, bunga ditabur, doa-doa dipanjatkan. Tiba-tiba udara berubah dingin. Dari dalam rumah terdengar suara pintu berderit. Tangisan perempuan menggema, kali ini begitu dekat. Ayunan bayi di kamar kembali bergerak, semakin cepat, seakan ada yang sedang mengayuninya. Raka memberanikan diri bersuara. Bu Sari, kami tahu kebenaran. Budi yang membakar ibu dan anak ibu. Katakanlah, apa yang ibu inginkan agar tenang. Lalu, muncul sosok samar perempuan berambut panjang dengan wajah penuh luka bakar, menggendong bayi. Suaranya lirih tapi menusuk hati. Aku ingin semua orang tahu. Jangan biarkan namaku dan anakku dilupakan. Aku ingin kuburan kami berdiri layak, bukan dilupakan dalam abu. Warga yang hadir menangis, beberapa berteriak histeris. Bagas tiba-tiba ambruk, dan roh itu perlahan masuk ke dalam tubuhnya. Dengan suara yang bukan milik Bagas, arwah Sari berkata, Budi masih hidup. Dia bersembunyi. Hanya dengan menghadapkan dia pada kebenaran, aku bisa pergi. Setelah ritual itu, Raka berusaha melacak keberadaan Budi. Dengan bantuan catatan kepolisian, akhirnya ia menemukan kabar bahwa Budi hidup sebagai gelandangan di kota tetangga. Ia sudah tua, kumuh, dan sakit-sakitan. Raka dan Doni mendatanginya. Ketika mereka menyebut nama Sari, wajah Budi pucat. Tangannya gemetar. Aku tidak sengaja. Malam itu aku hanya ingin menakut-nakuti, tapi api terlalu cepat membesar. Aku tidak berniat membunuh mereka. Namun matanya basah, suaranya bergetar. Tapi aku memang marah. Aku mabuk. Aku benci karena hidupku berantakan. Aku yang salah. Dosaku terlalu besar. Raka menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu pengakuan ini harus dibawa ke warga. Maka Budi diajak kembali ke desa Sukamulya. Malam itu, warga berkumpul di depan rumah tua. Budi yang kini renta berdiri dengan tubuh gemetar. Ia menangis sambil berlutut, meminta maaf pada arwah istrinya. Sari, maafkan aku. Aku telah merenggut hidupmu dan anak kita. Aku pantas terbakar di neraka. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Sosok arwah Sari muncul lagi,
Kali ini wajahnya lebih tenang. Ia menggendong bayinya, menatap Budi dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah menunggumu lama, Budi. Penyesalanmu sudah kudengar. Aku tidak bisa menghapus luka, tapi aku bisa pergi dengan tenang jika semua orang tahu kebenaran. Arwah Sari lalu menoleh ke arah warga. Rawatlah tempat ini sebagai pengingat. Jangan biarkan kebencian melahirkan tragedi lagi. Setelah itu, sosoknya perlahan menghilang bersama bayinya. Tangisan lenyap, rumah tua itu kembali hening. Namun untuk pertama kalinya, hening itu terasa damai, bukan menyeramkan. Bagas pun sembuh perlahan, tidak lagi diganggu mimpi buruk. Warga desa membangun makam layak untuk Sari dan anaknya. Sementara Budi, beberapa bulan kemudian meninggal dalam kondisi sakit, dikubur jauh dari istrinya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dendam, kebencian, dan kekerasan hanya akan melahirkan penyesalan yang abadi. Kebenaran mungkin bisa disembunyikan sementara, tapi suatu saat akan terungkap, bahkan oleh suara dari dunia lain. Dan yang paling penting, jangan pernah bermain-main dengan api amarah, karena bisa menghanguskan bukan hanya orang lain, tapi juga jiwa kita sendiri.